Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Mahkamah Konstitusi kemarin membuat perubahan pada hukum terkait dengan pencabulan anak. Pasal 293 ayat 2 KUHP dinyatakan inkonstitusional dan oleh sebab itu diubah. Sebelumnya pelaporan atau aduan hanya dapat dilakukan oleh korban. Namun kini siapa saja yang mendapat kuasa dapat melaporkan kasus pencabulan anak. Meski demikian, putusan MK ini harus dikatakan masih memakai sudut pandang sempit dalam pembelaan hak anak-anak. Perluasan pihak pelapor menunjukkan perubahan yang hanya dari delik aduan absolut menjadi delik aduan, bukan delik biasa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 16 Desember 2021 dengan tema Setengah Jalan Membela Anak bersama saya Leonard Samosir. Kami juga mengundang Anda nanti untuk menyatakan opini Anda di nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Ini sangat menarik tema editorial karena tentu mungkin orang banyak yang belum mengerti bahwa sebelum ada putusan MK itu ternyata hanya korban yang bisa melapor ya. Betul. Untuk pencabulan anak. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan lihat dulu Mas Kohar dan pemirsa beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Berangkat dari wawancara khusus ya dengan Menteri Luar Negeri, Indonesia dorong pemulihan global. Banyak teman bertanya begini, Mas Kohar, sanggup tidak Indonesia mendorong? Karena kalau bicara dari status saja kan kita masih belum negara maju nih. Apakah kemudian kita bisa berfungsi optimal? Bagaimana, Mas? Iya, ini kan tekad bersama ya. Jadi Indonesia menjadi ketua G20, G20, sebuah kumpulan negara, 20 negara yang menguasai 80% PDB dunia. 75% perdagangan dunia, 60% populasi di dunia. Tentu saja ini hal-hal yang sangat strategis yang kita yakin Indonesia punya jejak panjang dalam forum-forum internasional setelah kemerdekaan, sejak Orde Lama sampai kini. Jadi tidak usah diragukan kemampuan Indonesia. Kita bangsa besar, kita punya kemampuan, dan Indonesia kali ini sudah punya isu khusus yang akan dibawa, ya ini apa? Inklusivitas inklusivitas perbaikan kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Apa itu? Recover together, recover stronger gitu. Jadi merecovery pasca pandemi secara merata bersama-sama. Memang sudah ada yang recover, tetapi tidak merata. Tidak semua dunia, negara-negara global lainnya ikut merasakan recovery itu. Nah, Indonesia sangat berkepentingan terhadap inklusivitas ini. Itu isu yang strategis, jadi lebih kuat, tetapi bisa bersama-sama begitu loh. Tidak bisa merata lah, tidak hanya 1-2 negara. Gitu. Pemerataan atau kebersamaan itu juga salah satunya terkait dengan vaksin ya, kan itu juga dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada saat menerima presidensi KTT G20. Soal vaksin ini membawa kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Di halaman 2, di halaman dalam harian Anda bisa lihat foto Presiden sedang meninjau vaksinasi anak. Ini mulai kemarin ya, Mas Kohar ya, vaksinasi anak usia 6 sampai 11 ya? Betul, ada 26,5 juta anak yang disasar oleh vaksin ini. Semoga ini bisa cepat dikerjakan ya, cepat dilaksanakan. Mengapa? Karena kita terus berkejaran dengan waktu, khususnya terkait dengan mutasi-mutasi COVID yang kian merajalela. Yang terakhir itu adalah Omikron yang menurut sementara ya, penelitian sementara dari berbagai kalangan, ini banyak menyerang anak-anak. Karena itu maka ini menjadi hal yang sangat strategis. Tetapi Presiden juga berpesan, meskipun kita gencar melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap anak-anak, vaksin yang lain, imunisasi yang lain terhadap anak-anak juga jangan sampai lupa. Jangan hanya fokus ke COVID-nya. Betul, jadi nanti COVID ini tetapi ada vaksin-vaksin lain yang mestinya juga disasar, perlu disasar untuk anak-anak, kelupaan. Ya itu juga jangan, paralel lah, secara bersama-sama. Gitu. Ya kalau soal vaksinasi lain sih, saya lihat langsung ini Mas Kohar, ada keponakan di daerah Tangerang yang sementara ini untuk vaksinasi COVID harus tunggu 1 bulan karena habis menerima vaksinasi DT.
difteri tetanus. Jadi itu kita harapkan memang terjadi di semua daerah bahwa tidak hanya fokus ke COVID ya, tapi kita juga dorong vaksinasi COVID ini. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2 juga terkait dengan gempa di NTT. Aktivitas gempa turun, warga pulang ke rumah. Nah ini sudah benar-benar aman atau bagaimana, Mas Ya, Farhan? kalau dilihat dari pergerakan saat ini sudah mulai intensitas gempa berkurang, jumlah gempa susulan juga sudah selesai, setidak-tidaknya untuk durasi waktu yang cukup lama, karena biasanya kan gempa susulan itu kan selalu dalam 24 jam itu ada berkali-kali gempa susulan. Nah ini sudah jauh berkurang dan sudah tidak ada lagi, maka mereka mencoba untuk beraktivitas secara normal, tetapi tetap harus sadar bencana, itu yang paling penting. Tetap waspada bahwa sewaktu-waktu bisa terjadi karena kita memang hidup di lempeng, di sebuah sabuk begitu, lempeng yang suatu saat bisa bergerak, bisa menimbulkan pergerakan-pergerakan yang lain. Nah itu yang harus diantisipasi, bagaimana supaya ketika pulang beraktivitas, ketika ada situasi yang mengharuskan kita untuk evakuasi, prosesnya bisa lebih cepat karena sudah memiliki pengalaman kemarin itu. Semoga tetap waspada dan kita harapkan semua yang harus menjaga warga melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Setengah jalan membela anak. Ini kan sudah sesuatu yang bagus, keputusan MK ini, Mas Kohar, bahwa kemudian akhirnya bukan hanya korban yang bisa melaporkan adanya pencabulan anak. Tapi kenapa editorial mengatakan setengah jalan? Karena yang kita butuhkan itu bukan sekadar itu, Leo. Yang kita butuhkan lebih dari itu. Mahkamah Konstitusi itu punya. Ketika Mahkamah Konstitusi waktu itu mengadili kasus pilkada, sengketa pilkada, itu bisa mengeluarkan apa yang disebut dengan ultra petita. Keputusan yang melampaui dari permintaan. Boleh ya? Boleh, dan itu sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka yang sebetulnya diharapkan, Mahkamah Konstitusi juga memberikan terobosan ultra petita itu, melampaui itu. Apa yang dilakukan sekarang sudah bagus, sudah langkah maju, ada langkah maju yang minimal tidak jalan di tempat. Langkah maju, tetapi majunya cuma setengah langkah, kira-kira belum cukup. Belum cukup, karena yang diharapkan itu adalah ini betul-betul tuntas pembelaan. Ini hanya mengubah dari delik absolut menjadi delik aduan absolut menjadi delik aduan. Perbedaannya adalah delik aduan absolut itu yang bisa mengadu hanya korban. Hanya korban? Hanya korban. Sebelum ini kan KUHP pasal 293 ayat pasal C itu menyebutkan bahwa hanya korban yang bisa mengadukan itulah. Kalau korbannya anak-anak, sementara mereka takut, sedang trauma atau malu, mereka tidak berani, tidak akan pernah disidik itu perkara. Nah karena itu kemudian diubah menjadi delik aduan yang tidak absolut. Delik aduan artinya itu boleh, orang tua boleh mengadukan, kuasa, mereka yang diberikan kuasa boleh mengadukan, wali boleh mengadukan. Jadi lebih diperluas, tetapi itu belum cukup. Kurangnya apa? Mestinya harusnya masuk ke delik biasa saja. Kalau delik biasa mau diadukan mau tidak diadukan, dia tetap harus dikejar. Penegak hukum harus bergerak. Penegak hukum harus mengejar. Kalaupun ada penyelesaian di luar itu, katakanlah perdamaian antara korban dan pelaku dan korban, maka itu tidak menggugurkan perkara. Proses hukum tetap berjalan. Proses hukum tetap berjalan. Itulah delik biasa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Kita baru tahu ini, kebanyakan mungkin kita baru tahu bahwa prosesnya atau posisinya seperti itu, tapi kita akan bahas itu ya Mas Kohar. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 16 Desember 2021, setengah jalan membela anak. Setengah jalan membela anak. Mahkamah Konstitusi atau MK kemarin membuat perubahan pada hukum terkait dengan pencabulan anak. Pasal 293 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dinyatakan inkonstitusional dan oleh sebab itu diubah.
Pasal 293 ayat 2 KUHP yang semula memang ibarat mobil mogok, ia ada tapi tak berguna dalam membawa anak korban pencabulan mendapat keadilan. Ayat itu menyatakan aduan atau laporan terhadap perbuatan cabul dengan seorang yang belum dewasa hanya bisa dilakukan oleh orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu, alias hanya bisa dilakukan oleh korban. Bisa dibayangkan betapa banyak anak korban pencabulan yang gagal mendapat keadilan karena kaku dan bebalnya ayat itu. Alih-alih merasa dibela, bisa jadi anak korban pencabulan tambah trauma dan depresi. Lebih menyedihkan, penerapan delik aduan absolut ini justru memberi angin kepada pelaku karena sulitnya proses penuntutan. Sebab itu, memang sepatutnya ayat tersebut diubah. Kemarin, amar putusan MK menyatakan bahwa ayat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban, tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Dengan kata lain, kini pelaporan atau aduan dapat dilakukan siapa saja yang mendapat kuasa. Perubahan ini jelas berdampak pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak. Meski begitu, seberapa besar dampak itu masih jadi pertanyaan besar. Putusan MK harus dikatakan masih memakai sudut pandang sempit dalam pembelaan hak anak. Perluasan pihak pelapor menunjukkan perubahan yang hanya dari delik aduan absolut menjadi delik aduan, bukan delik biasa. Ini sungguh disayangkan, karena delik biasa yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam membela hak anak sepenuhnya. Sebab dengan delik biasa, perkara pencabulan tetap diproses pihak berwajib tanpa perlu adanya laporan. Bahkan seandainya pun laporan dicabut, kepolisian masih tetap memproses perkara. Hal itulah yang sesungguhnya menunjukkan komitmen negara dalam membela hak anak. Sudah sangat sering terjadi kasus pencabulan atau kekerasan seks terhadap anak diselesaikan di luar pengadilan yang sebenarnya justru makin mencederai anak. Lebih jauh lagi, penyelesaian model seperti ini sama sekali tidak menghadirkan efek jerah. Sebab itu, proses peradilan yang semestinya tetap ditegakkan bagi pelaku pencabulan anak, disinilah pula tugas negara harus dijalankan. Tidak peduli ada atau tidaknya laporan dari pihak manapun. Amar putusan MK pun makin mengundang tanya jika disandingkan dengan Undang-Undang 35/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23/2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan rumusan undang-undang itu tidak ada rumusan delik aduan. Dengan kata lain, Undang-Undang 35/2014 telah menggunakan sudut pandang delik biasa. Maka, sungguh aneh ketika produk hukum kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ini bukan sekadar membingungkan, tapi justru juga dapat melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Semakin ironis ketika ini terjadi pada pelindungan anak. Selama ini anak selalu kita sebut sebagai penentu masa depan bangsa, akan tetapi nyatanya penegakan hak anak saja masih kita lakukan setengah hati. MK sebagai lembaga terakhir dalam pembentukan pilar hukum semestinya menyadari tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak. MK seharusnya peka akan berbagai fenomena mengerikan kekerasan seks pada anak, dan sebab itu MK harusnya mampu menghasilkan hukum yang progresif. Namun, langkah MK yang sekadar memperluas pihak pelapor menunjukkan bahwa lembaga tertinggi dalam pembentukan hukum justru masih memandang pembelaan anak sebagai ranah privat, bukan ranah publik. Sekali lagi, jika disandingkan dengan Undang-Undang 35/2014, putusan MK pun menjadi langkah mundur. Maka, kita menuntut MK untuk membuat amar putusan yang lebih kuat terhadap pasal 293 KUHP. MK harus menunjukkan bahwa produk hukum kita mampu dan mau membela hak-hak anak. Hukum kita juga hukum yang satu suara, bukan hukum yang justru saling berbeda. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kor, kalau menyambung pembicaraan tadi, di dalam editorial dikatakan bahwa dengan putusan terakhir ini MK kelihatannya masih melihat bahwa perlindungan anak itu masih masuk ke ranah privat
bukan ranah publik katanya. Iya, karena yang mengadukan kan baru pada orang tua, wali, artinya boleh jadi kuasa yang diberi kuasa lah. Betul. Itu masih privat. Belum seperti delik biasa. Kalau delik biasa kan kayak semacam pembunuhan, penipuan, penggelapan. Yang tidak perlu melapor itu curanmor itu kan penegak hukum harus proaktif, bergerak. penegak hukum bergerak. Dan kemudian misalnya nih antara korban dengan pelaku itu terjadi kesepakatan, itu tidak menggugurkan, kasus jalan terus. Nah, mestinya dalam kasus kekerasan terhadap anak ini harus seperti itu. Kenapa? Karena ini fenomenanya masih puncak gunung es, Leo. Banyak sekali di bawahnya itu kasus-kasus yang tersembunyi. Karena apa? Satu ya karena KUHP mengatur korban yang harus mengadu. Kedua, karena mereka ini takut untuk melapor. Pasti. Takut diancam, takut dan seterusnya. Lalu yang ketiga, mereka juga bahkan secara psikologis malu. Mereka tidak berani nanti akan seperti apa saya selanjutnya. Apa yang terjadi di Bandung, di Tasikmalaya, di beberapa tempat lah akhir-akhir ini ketika ada tenaga pendidik yang kemudian melakukan kekerasan seksual, itu adalah cermin bahwa ini baru puncak gunung es karena ada berbagai problem, termasuk problem hukum. Nah, dengan begitu mestinya kalau di bidang lain, di bidang pilkada saja MK berani mengeluarkan ultra petita, maka mestinya ini juga bisa melakukan hal seperti itu. Tapi masalahnya Mas Kohar ada yang khawatir kalau kemudian dibuat menjadi dimintanya menjadi delik biasa. Delik biasa, apakah nanti tidak berarti itu membuka peluang bagi negara untuk intervensi terlalu jauh ke kehidupan privat? Sebelum dijawab, kita akan dengarkan dulu pendapat dari para pemirsa. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo. Ya, selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana ini Pak membela anak kita? Iya, kita harus tegas. Negara itu harus tegas, harus berani. Karena apa? Anak ini kan harta daripada orang tua. Kemudian anak ini kan merupakan aset daripada bangsa. Kalau anak-anak itu merasa tertekan, ya kehidupan dia itu sepertilah dia sudah dicabul, dia itu hidupnya pasti tertekan. Ya tekanan yang dia dialami itu bukan sehari dua hari, bisa sepanjang hidup dia. Maka kita pernah melihat anak kalau dia sudah kena pencabulan itu, dia pasti menyendiri. Dia merasakan tekanan psikologi dia. Kemudian kita juga melihat ada anak sampai bunuh diri gara-gara dia kena pencabulan itu. Makanya setiap orang atau pelaku ya harus dihukum seberat-beratnya. Negara harus hadir. Saya setuju dengan diadakan delik biasa. Karena tanpa delik biasa, makanya seperti tadi yang dibilang oleh Pak Kohar, maka anak ini ya dia sendiri mungkin dia nggak berani dapat tekanan. Kemudian orang tua juga nggak berani laporkan, takut nanti malu. Jadi ini negara nggak boleh diam lagi. Negara harus tidak tegas. Bila perlu hukuman mati, kebiri itu sudah harus dijalankan. Karena ini sudah keterlaluan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Bang Kohar, selamat pagi Metro. Pagi. Ya silakan Pak Bion, singkat padat saja Pak ya, silakan Pak. Oke, makasih sebelumnya Mas Leo. Kita tetap bicara bangsa nih Mas Leo. Jadi ada paradigma baru dalam hukum perlindungan anak dalam perubahan undang-undang yang di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan revisi terhadap beberapa amar pertimbangannya. Sebagai seorang lawyer, saya pengacara Mas Leo, jadi saya masih mengapresiasi keputusan MK bahwa MK mempunyai keputusan yang bersifat final and binding. Nah, lalu dalam konteks ini, dalam hal yang tadinya bahwa kewenangan anak terhadap proses laporan dalam konteks delik aduan, MK memutuskan untuk lebih merupakan progresif terhadap katakanlah keaktifan daripada masyarakat. Nah, dalam delik biasa, ini kan komponen rakyat diberikan ruang secara hukum untuk melaporkan apabila
terjadinya peristiwa hukum dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Nah, dalam konteks ini, Kepolisian Republik Indonesia punya kewenangan terhadap proses penyelidikan, penyidikan, bahkan menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, dalam konteks ini saya setuju. Lalu sekarang parlemen segera menyambut, DPR segera menyambut terhadap keputusan MK untuk segera memasukkan amar pertimbangan yang kira-kira lebih lagi progresif kepada anak sebagai kader bangsa ke depan. Itu satu. Lalu yang kedua, Mas Leo, Bang Kohar, ini menarik ini. Karena selama ini kan pengaduan itu hanya diberikan hak kepada anak. Nah, ketika terjadi pelecehan seksual terhadap anak, ada pelanggaran Declaration of Human Rights, pengakuan hak asasi manusia. Nah, maka dalam konteks ini penyidik juga bisa memberikan pasal dijunturkan, yaitu pasal perzinahan di sini. Tidak sadar terhadap pencabulan, tapi perzinahan pun akan masuk dalam juntur delik pasal yang dituduhkan oleh kepolisian pada saat penuntutan di pengadilan nanti. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pemerintah Mas Leo, Bang Kohar, untuk segera merespon keputusan MK ini, jangan tinggal diam. Nah, sehingga Metro dengan judul tema sekarang ini menarik. Apakah perlu kita kembangkan lagi sehingga MK mempunyai putusan yang lebih hebat daripada putusannya yang sekarang? Mungkin itu aja dulu Mas Leo, Mbak Kohar. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Pemirsa setuju Mas Kohar, tapi memang harus ada tindak lanjut. Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau dibuka menjadi delik umum, apakah kemudian tidak berarti nanti negara terlalu jauh masuk ke kehidupan privat? Bukan, karena ini bukan perkara privat. Ini sebetulnya adalah perkara domestik, perkara publik. Bukan perkara domestik, tapi ini perkara publik. Bukan perkara privat, ini perkara publik. Kan di dalam keluarga anak-anak ini? Iya, tetapi pelaku, ini cara pandang. Cara pandang. Selama ini yang menghambat terjadinya proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kekerasan seksual itu adalah mindset kita yang masih menganggap bahwa kekerasan seksual itu apabila dia terjadi di dalam rumah tangga dia dianggap domain privat. Padahal ini bukan. Ini kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, entah itu kepada keturunannya, pada anaknya atau anggota keluarganya, yang potensial untuk menjadi wilayah publik dan harus menjadi wilayah publik sehingga dia bisa diadili kepada publik. Kalau selama ini kita misalnya menganggap bahwa selamanya kita menganggap bahwa itu adalah ranah privat, itu tidak akan pernah selesai. Itu pula yang direvisi sebetulnya melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menggariskan bahwa perkara tindak kekerasan, pencabulan dan seterusnya terhadap anak itu adalah perkara yang masuk dalam ranah delik biasa. Nah, ada undang-undang itu anak perlindungan anak masuk delik biasa, tetapi di KUHP delik aduan absolut. Lalu sekarang diubah menjadi delik aduan. Kan ada perbedaan ini. Nah, ini harus ada ada sinkronisasi. Lalu yang lainnya adalah Leo, tadi ada disebut-sebut DPR. DPR harus segera merumuskan, segera mengetok palu rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang karena itu sangat urgent. Bagaimana tindak lanjut dari putusan MK ini akan kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Mas Kohar, kalau melihat apa yang kita diskusikan, kalau kemudian MK tidak melakukan langkah lebih jauh,
maka kan kita harus pakai putusan yang terakhir. Ya. Itu bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Ini adalah progres yang tetap patut harus kita syukuri, tapi tidak perlu euforia karena perjalanan masih panjang. Masih ada titik lagi yang tadi saya katakan, kita butuh segera undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, dengan adanya undang-undang seperti itu diketok palu oleh DPR nantinya, kalau semua mayoritas setuju, dan memang menurut saya ini sudah sangat darurat sehingga perlu setuju, maka kita akan punya undang-undang yang sangat spesialis yang fokus kepada kekerasan seksual. Termasuk anak ini? Termasuk anak, Oh. anak dan perempuan. Karena banyak sekali kasus yang menyangkut anak itu lebih didominasi oleh pencabulan, kekerasan seksual. Apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah hal yang kita saksikan, kita mulai mengevaluasi wajah kita ini seperti apa, peradaban kita ini seperti apa sekarang. Jadi wajah Indonesia masa depan itu akan ditentukan bagaimana kita melindungi anak-anak saat ini. Betul. Nah, ketika kita melindungi anak-anak saat ini, maka kita akan melihat peradaban Indonesia akan menjadi unggul di masa depan. Tetapi apabila kita gagal melindungi anak-anak saat ini, maka peradaban kita akan terus-menerus berada dalam situasi yang rendah, peradaban yang rendah. Kita akan sulit mencapai keunggulan peradaban seperti yang pernah kita bangga-banggakan. MK apakah bisa mengembangkan putusannya itu seketika atau memang harus ada pihak yang kembali mengajukan lagi? Ya, paling tidak kan sekarang ini sudah final and binding, final dan mengikat. Karena itu masih ada celah lagi bagi pihak lain untuk mengajukan hal yang sama. Harus ada yang tetap mengajukan ya? Tapi dengan proses pengajuan yang berbeda tentu saja. Nah, apabila itu ditinjau, kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa membuat terobosan yang lebih jauh. Ketika di kasus pilkada saja bisa memberikan apa yang disebut dengan ultra petita, meskipun ini juga sangat jarang. Tetapi presidennya kan ada. Sudah ada. Maka untuk aturan atau undang-undang yang berpotensi menjadi celah bagi berlakunya kejahatan terhadap anak-anak, ya harus mestinya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk diberikan ultra petita kalau itu tidak dimohonkan. Nah, karena itu harus ada proses selanjutnya paralel atau berbarengan juga dengan aturan yang lainnya, yaitu apa? Undang-undang tadi itu. Undang-undang harus bisa mengcover itu, terutama undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi setelah putusan MK ini, kalau misalnya ada pihak bukan anak, bukan korban, melaporkan ada dugaan pencabulan ini, kekerasan seksual kepada anak, maka polisi, penegak hukum harus menerima dan menindaklanjuti. Menerima, kemudian melakukan penyelidikan, melakukan proses penyidikan. Dan diharapkan ini juga bisa menjadi pintu masuk lah ya, pintu masuk untuk mengurai mengurai gunung es yang saat ini ada, yang kelihatan puncaknya menjadi betul-betul terurai sampai ke dalam-dalamnya, sehingga misteri yang tadi tersembunyi dari banyaknya kejahatan terhadap anak ini bisa terurai semua, bisa terungkap. Apakah kemudian ini akan benar-benar dilaksanakan semua pihak, Mas Kohar? Karena kalau belajar dari kasus yang di Bandung misalnya, disebut-sebut bahwa kejadian itu sudah ada beberapa pihak yang mengetahui sekian lama, tapi tidak dibicarakan, didiamkan supaya tidak membuat resah masyarakat, katanya begitu. Nah, kalau pola pikirnya masih seperti itu dengan putusan MK yang terakhir, apakah kemudian itu akan diberlakukan? Ya, kita semua harus saling mengawasi. Kita semua harus saling melihat bahwa perlindungan anak itu tidak boleh hanya kita serahkan pada 1-2 institusi saja. Perlindungan terhadap anak, pengawasan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab semua kita. Kalau seperti tadi yang saya katakan, kita inginkan wajah bangsa kita ke depan adalah wajah bangsa yang berperadaban unggul. Karena anak ini kan investasi masa depan secara teoritis seperti itu. Jadi dengan melaksanakan keputusan MK secara kalau dulu istilahnya murni dan konsekuen gitu, kalau Pancasila secara konsisten, maka kita harapkan kejahatan terhadap anak betul-betul bisa dikurangi dan bisa dinolkan. Baik, kita percaya Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan diskusi kita ini, dan semoga kita bisa benar-benar membela anak. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo.
Pemirsa, langkah Mahkamah Konstitusi yang sekedar memperluas pihak pelapor menunjukkan kalau lembaga tertinggi dalam pembentukan hukum ini justru masih memandang pembelaan anak sebagai ranah privat, bukan ranah publik. Jika disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, putusan MK ini pun menjadi langkah mundur. Kita meminta MK untuk membuat amar putusan yang lebih kuat terhadap pasal 293 KUHP. MK harus menunjukkan bahwa produk hukum kita mampu dan mau membela hak anak. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Saya selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,